Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Bani Israel lebih dari satu jenis siksaan dan cobaan karena dosa-dosa mereka. Berikut ini 3 azab dari Allah yang menimpa mereka dalam kehidupan dunia. Saling memusuhi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal orang-orang Yahudi. Semoga laknat Allah menimpa mereka secara berturut-turut sampai hari kiamat. Sebab melalui lisannya, mereka mengatakan bahwa Allah itu kikir. Mereka pun mensifatinya miskin, sedangkan mereka sendiri kaya. Mereka ungkapkan sifat kikir ini melalui ucapan mereka yang disitir oleh firman-Nya. Tangan atau kekuasaan Allah terbelenggu atau tergenggam alias kikir. Al-Maidah ayat 64. Karena ucapannya itu, maka Allah jadikan hati mereka tidak akan bersatu. Bahkan permusuhan selalu terjadi di kalangan sekte-sekte mereka. Sebagian dari mereka memusuhi sebagian yang lain selama-lamanya. Demikian itu karena mereka tidak pernah sepakat dalam perkara yang hak, dan mereka telah menentang dan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali mereka merencanakan berbagai perangkap untuk memerangi kaum muslimin, maka Allah membatalkannya dan membalikkan tipu muslihat itu terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana mereka membuat lubang, maka mereka sendirilah yang terjerumus ke dalamnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Orang-orang Yahudi berkata, tangan atau kekuasaan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan atau kekuasaan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Al-Maidah ayat 64. Dikutuk menjadi monyet. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Daud ibnu Abul Hudori dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan hari besar kepada kaum Bani Israel pada mulanya adalah hari Jumat. Tetapi mereka menggantinya menjadi hari Sabtu. Mereka menghormati hari Sabtu dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka Allah menguji mereka dengan diharamkannya perburuan ikan di hari Sabtu, juga mengharamkan memakannya di hari itu. Tersebutlah apabila hari Sabtu tiba, maka ikan-ikan datang secara misterius dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi apabila hari Sabtu telah berlalu, ikan-ikan itu pergi semua hingga mereka tidak dapat menemukan seekor ikan pun, baik yang besar maupun yang kecil. Mereka tetap dalam keadaan demikian dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada seseorang dari kalangan mereka yang sengaja menangkap ikan dengan sembunyi-sembunyi di hari Sabtu. Ia mengikat ikan tersebut dengan benang dan melepaskannya ke laut. Sisi benang lainnya ia ikatkan ke suatu pasak yang ia buat di tepi laut, lalu ia pergi meninggalkannya. Keesokan harinya ia datang ke tempat itu, lalu mengambil ikan tersebut dengan alasan bahwa ia tidak mengambilnya di hari Sabtu. Kemudian ia pergi membawa ikan tangkapannya itu dan memakannya. Pada hari Sabtu berikutnya ia melakukan hal yang sama. Orang-orang pun mencium bau ikan itu seraya berkata, "Demi Allah, kami mencium bau ikan." Mereka pun menemukan orang yang melakukan hal tersebut dan mengikuti perbuatannya. Mereka melakukan hal tersebut dengan sembunyi-sembunyi dalam waktu yang cukup lama. Allah sengaja tidak menyegerakan siksaannya terhadap mereka, sebelum mereka melakukan perburuan ikan secara terang-terangan dan menjualnya di pasar. Segolongan orang dari kalangan mereka yang tidak ikut berburu berkata, "Celakalah kalian, bertakwalah kepada Allah." Golongan ini melarang apa yang diperbuat oleh kaumnya itu. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, maka pada pagi harinya orang-orang yang sedang berada di masjid dan tidak ikut berburu, merasa kehilangan orang-orang yang berburu. Kemudian sebagian dari kalangan mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Orang-orang yang suka berburu di hari Sabtu sedang sibuk, mari kita lihat apa yang sedang mereka lakukan." Lalu mereka berangkat untuk melihat keadaan orang-orang yang berburu di rumah-rumah mereka. Ternyata, mereka menjumpai rumah-rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Rupanya mereka memasuki rumahnya masing-masing di malam hari dan menguncinya dari dalam, seperti halnya orang yang mengurung diri. Pada pagi harinya,
mereka menjadi monyet di dalam rumahnya masing-masing. Orang-orang yang melihat masih bisa mengenali mereka walaupun sudah berubah bentuk menjadi monyet. Para wanitanya menjadi monyet betina, dan anak-anaknya menjadi monyet-monyet kecil. Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah tidak menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat kejahatan itu, niscaya semuanya dibinasakan oleh Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya telah kalian ketahui, orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 65-66. Saling membunuh satu sama lain. Ketika Bani Israel melanggar perjanjian dan menyembah anak sapi setelah ditinggal pergi oleh Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur hukuman berat bagi mereka. Allah memerintahkan mereka untuk berperang dan saling membunuh. Itu adalah siksaan dan kesengsaraan berat yang menimpa Bani Israel, yang darinya mereka tidak dapat menemukan apa-apa. Mereka mulai bertarung dengan pisau dan saling membunuh, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka untuk berpuas dengan tindakan mereka. Maka siapapun yang hidup setelah itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Dan siapapun yang terbunuh, Allah akan menjadi saksi atas pengorbanan mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan kalian. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman, demikianlah 3 azab Allah kepada Bani Israel selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.